Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib bagi Allah Ta'ala oleh sifat wahdaniyah. Wa maknaha, adapun arti wahdaniyah, annahu ta'ala, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala la saniya lahu, yaitu tidak ada yang kedua bagi Allah fi dzatihi, pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak pula pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pula pada perbuatannya. Wallahu a'lamu bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Cara kita mengenal Allah itu, saudara, melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang begitu banyak, yang wajib kita ketahui secara singkat 13, panjangnya 20, yang wajib kita tahu. Malam hari ini memasuki yang ke-6, yaitu sifat wahdaniyah. Wujud sudah kita bedah, idam sudah, baqaq sudah, mukhalafatu lil hawadisi sudah, qiyamuhu binafsihi sudah, wahdaniyat malam hari ini yang ke-6. Artinya wajib menurut akal. Akal sehat bakal berkata Tuhan itu sifatnya wahdaniyat. Wahdaniyat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya satu. Satu itu artinya satu yang tidak berbilang. Satu itu artinya satu yang tidak berbilang. Satu itu artinya bukan satu sepertiga. Satu itu artinya bukan satu sepertiga. Artinya satu dari tiga. Bukan juga satu itu artinya bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Ini kata satu. Jadi satu yang tidak berbilang, satu bukan satu per tiga, satu bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Untuk menyingkat tiga kata satu ini, bahasa lainnya esa. Bahasa lainnya esa. Dalam dasar negara kita, ketuhanan yang maha esa, maha tunggal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, saudara. Esa. Esa itu
tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Baik zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya juga esa. Apa itu esa pada zat? Esa pada zat itu, saudara, artinya esa pada zat bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari berbagai unsur. Kalau kita satu, tapi tersusun. Ada tulang, ada daging, ada darah, dan seterusnya. Ini satu kita, namanya disebut jasmani. Apa itu jasmani? Bangsa tersusun dari berbagai unsur, maka disebut jisim atau jasmani, tersusun dari berbagai unsur. Ada tulang, daging, dan seterusnya. Tersusun ini, saudara, kita nih bisa diurai. Diurai partikel terkecil namanya atom. Ini daging diurai itu molekul, namanya disebut atom. Atom masih bisa diurai, namanya proton. Proton itu uraian dari atom. Proton itu nol. Proton itu nol. Maka kita ini tersusun dari sekian juta nol. Nol dikali sekian juta sama dengan nol. Nol itu bahasa lainnya tidak ada. Nol itu sama dengan tidak ada. Jadi kita tersusun dari sekian juta tidak ada. Maka sama dengan kita ini tidak ada. Adanya kita sebenarnya tidak ada. Kita ada ini karena diadakan. Sesuatu yang ada karena diadakan, hakikatnya tidak ada. Wujuduna ainul adam. Adanya kita sebetulnya tidak ada. Adanya kita manifestasi adanya Tuhan. Begitu. Adanya kita manifestasi adanya Tuhan. Maka kalau ditanya dari mana kita mengenal Tuhan? Jawabannya dari Tuhan sendiri. Dengan mencipta kita, kita mulai berpikir. Enggak mungkin hidung kita pesek yang buat kita sendiri. Kita juga pengennya mancung, bener nggak? Orang tua kita juga nggak mau. Bapak kita nggak mau. Ibu kita nggak mau. Pengennya mancung, tapi faktanya pesek. Berarti ada yang mau. Yang mau itu namanya Tuhan, namanya Allah. Maka adanya kita merupakan keterwujudan adanya Allah. Begitu alam raya. Tuhan tidak tersusun dari berbagai unsur. Enggak kayak kita. Itu Allah. Yang kedua, arti esa pada zat, tidak ada zat lain yang sama dengan Tuhan. Begitu. Enggak ada Tuhan lain selain Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa itu tiada Tuhan selain Allah? Biar kita paham, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Itu maknanya. Tiada Tuhan selain Allah, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Maka yang ada tinggal Tuhan itu masa. Tiada Tuhan selain Allah. Tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Tinggal berapa kata tuh? Hah?
Hah? Tulis saja dulu di kertas, tiada Tuhan selain Allah. Tulis dulu biar gampang gitu. Itu la ilaha illallah, biar ngerti tiada Tuhan selain Allah. Tiadanya dicoret aja, tiadanya coret, set, dibuang, dia diusek. Tahu diusek? Kalau nggak ngerti coret, usek tiadanya, selainnya diusek. Tinggal apa? Tuhan itu Allah, Allah itu Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Maknanya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah, dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan, sebetulnya bukan begitu. Bahasa Arabnya la ilaha illallah, Tuhan itu Allah. Begitu maksudnya. Namanya dalam gramatikal bahasa Arab disebut linguistiknya qasr. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, maknanya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Kalau menyebut kata Tuhan, maksudnya Allah. Sehingga timbul pertanyaan, Allah satu apa banyak? Hah? Satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan, Allah itu satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan, coba diulang lagi. La ilaha illallah. Artinya, maksudnya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah, selain Allah bukan Tuhan. Tuhan itu Allah, selain Allah bukan Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Kalau ngomong Tuhan maksudnya Allah, selain Allah bukan Tuhan. Baik, kita tanya, Allah itu satu atau banyak? Satu. Kalau Tuhan? Iya. Allah satu atau banyak? Kalau Tuhan? Satu. Namanya? Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Allah satu apa banyak? Satu. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Jadi Tuhan tuh banyak apa tuh? Hah? Ini yang benar nih. Satu apa banyak? Satu. Begitu. Itu Yesus dipertuhankan, bukan Tuhan. Makanya kalimatnya bukan tiada dipertuhankan kecuali Allah, enggak ada. Ingetin, tiada dipertuhankan, enggak ada. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya apa? Dipertuhankan? Apa dipertuhankan? Hah? Hah? Dianggap? Apa dipertuhankan? Dianggap sebagai sebetulnya bukan. Kalau ngomong Tuhan adalah Allah. Jadi Allah itu satu banyak? Satu. Tuhan namanya bahasa Arabnya? Nah, udah bisa dah tuh. Biarin kayak TK juga nggak apa-apa. Yang penting kita paham.
Maafin, ya nggak apa-apa. Karena ngaji tauhid, biar riskan sayanya, biar mantap. Jadi kita nggak perlu takut ngomong Tuhan. Ngapain ngomong Tuhan? Begitu. Tuhan itu ngertiin Quran, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rob manusia. Nggak mau ngomong Tuhan. Dia kagak paham. Dianggap Tuhan tuh banyak. Ilahin nas, ilahnya manusia. Kagak berani ngomong Tuhan. Mau ngapa? Dia nggak paham antara Tuhan dan dipertuhankan. Tempo hari kita menyinggung ada ustadz, ada diustadkan. Diustadkan artinya dianggap sebagai ustadz karena dandanannya pakai jubah, pakai sorban, padahal pemburuan. Oh gitu. Padahal pemburu hantu. Begitu. Jadi kita kudu tahu. Makanya enggak ada dalam terjemahannya tiada dipertuhankan kecuali Allah. Enggak ada. Kalau dipertuhankan mau banyak, dipertuhankan mau banyak. Tapi kalau ngomong Tuhan namanya Allah, bahasa Arabnya itulah wahdaniyah. Kita harus begitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara Tuhan dan dipertuhankan. Itu satu. Jadi zat Allah itu tidak ada zat lain yang sama dengan Allah. Enggak ada. Orang yang lain ciptaannya. Yang lain ciptaannya. Begitu. Itu satu. Esa ada 3 pengertian. Ada esa pada zat, tadi uraiannya. 2 ada esa pada sifat. 3 ada esa pada perbuatan. Gitu. Itu maknanya tidak 2 esa. Tidak 2 tuh esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Apa itu esa pada sifat? Maknanya sifat Allah tidak ada 2. Enggak ada 2 kudrat, 2 iradat, 2 ilmu. Enggak ada. Allah sifatnya kudrat 1 menyeluruh, ilmu 1 menyeluruh. Sifat Allah esa, sifatnya juga esa. Kedua, arti esa pada sifat, tidak ada satupun makhluk yang punya sifat kayak sifat Allah. Enggak ada. Andai kita disebut ada, Allah juga ada. Ini kesamaan sebutan, tapi pengertian dalamnya beda. Kalau kita ada, adanya diadakan, dulunya nggak ada. Kalau Allah mah beda, wujudnya hakiki, udah dibedah. Kita punya kemampuan atau punya ilmu. Allah punya sifat ilmu, nanti di depan kita bedah. Ilmunya kita beda sama ilmunya Allah. Ilmunya kita muktasab, hasil belajar. Hasil belajar, baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu, kita kagak tahu. Begitu. Hakikatnya bodoh. Begitu. Hakikatnya kita bodoh. Enggak tahu. Dokter ada yang pinter? Enggak ada. Dokter ada nggak dokter yang pinter? Kagak ada. Begitu. Enggak ada. Kemarin udah dibedah. Kita datang ke klinik. Dia bilang, ada keluhan apa Pak? Tuh nanya begitu, tahu nggak? Enggak tahu, makanya dia nanya. Kita bilang demam. Mulai otaknya mikir paracetamol. Ketika kita bilang dia demam, dia nanya lagi, udah berapa hari? Tuh nanya begitu karena tahu, karena tidak tahu. Tidak tahu tuh sama dengan pinter apa bodoh? Bodoh. Enggak tahu. Kita yang kasih tahu. Udah 4 hari. Oh, udah 4 hari. Otaknya mikir. Coba dikali ke 4, panasnya seberapa? Otaknya udah. Begitu. Ditanya lagi sama dia. Udah minum obat apa? Ditanya. Kita dongeng, Paramek udah, Dekolhin udah. Ini yang disebutin kita, kira-kira dikasih lagi nggak sama dia? Kagak,
Kalau dikasih sama dia kita kata bego, kan ini kagak berembun ini gitu. Maka bakal yang disebutin nggak bakal dikasih sama dia. Begitu. Ini bener apa kagak ini? Tuh dokter tuh. Begitu. Oh, obat ini udah ini. Baik. Punya mah enggak? Ditanya. Kan nggak tahu berarti. Kita kasih tahu. Ada. Dia mengukur dosis paracetamol yang ukuran berapa supaya jangan sampai panasnya turun malah emahnya kambuh. Begitu. Lama. Akhirnya dokter udah ditanya-tanya. Tiduran. Suruh tiduran. Mangap, suruh mangap. Nyenter mulut. Takut merah radang. Karena nggak tahu gitu suruh mangap. Lalu perutnya ditepuk-tepuk. Udah Pak, duduk. Bayar sama dokter. Bayar apa? Bayar apa? Bayar nanya-nanya. Begitu. Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Kita yang jawab. Yang jawab bayar sama yang nanya. Bayar nanya-nanya. Nanya-nanya tuh bahasa cakepnya konsultasi. Apa konsultasi bahasa Betawinya? Nanya-nanya. Makanya sama temen kita begitu dari Madura. Waktu dokter pergi masih pakai baju dokter, baju putih panjang. Dia nanya, dia dagang jeruk. Berapa ini jeruk? Kata si Madura, ini 15.000, yang ini 10.000. Dia tertarik sama yang 15.000. Kata dia 10.000 aja yang ini. Kata Madura, nggak dapat modalnya aja nggak dapat. Habis itu dia nggak jadi karena dianggap kemahalan. Mau naik mobil ditarik sama Madura. Sini bayar, suruh bayar. Bayar apa? Bayar tanya-tanya. Saya di klinik ente, saya jawab. Nanya-nanya. Saya kan habis nanya, ente jawab. Ente bilang kemahalan, bayar. Kata dokter, miring. Miring, kata dokter begitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu, nggak tahu. Bukti kita bodoh, nggak usah jauh-jauh. Kita ini semuanya bodoh, nggak ada yang pinter. Kita orang ini bodoh, semua kita. Nih kalau ada yang mengaku pinter, saya mau tanya yang ngaji di Intisol. Gitu, saya mau tes. Kayaknya bawa duit, saya pengen bagi duit. Kalau bisa jawab, bawa duit. Nih, ada kayaknya. Ntar saya unjukin dulu duitnya. Ada nih. Mudah-mudahan laku duit saya. Saya nggak nanya jauh-jauh. Kalau kitab suruh ngulang, takut nggak ngederes, repot. Saya nanya yang di badannya aja. Saya mau nanya, di rambut bapak tuh berapa jumlah rambutnya di pala? Ibu, berapa jumlah rambutnya persisnya? Tahu nggak? Tuh, itu bodoh namanya. Kita ini bodoh, nggak ada gitu yang pinter ini, nggak ada. Mau sombong apa gitu? Nggak ada yang bersombong. Rambut kita juga nggak tahu ada berapa ini. Saya juga nggak tahu, kagak. Begitu kagak tahu juga rambut saya. Begitu. Rambut diri sendiri aja kagak tahu, apalagi rambut bapak. Mana saya tahu jumlahnya berapa? Itu nggak bisa. Itu bodoh. Jadi ilmu kita sudah belajar. Belajar baru tahu. Ilmu Allah tadi. Sifat Allah, tidak ada satu makhluk pun yang punya sifat kayak Allah. Enggak ada. Beda. Udah kelewat pada waktu ngaji mukhalafah lil hawadisi. Itu esa pada sifat, esa pada perbuatan. Nah, ini yang paling penting. Esa pada perbuatan. Apa artinya esa pada perbuatan? Tidak ada satu makhluk pun yang punya perbuatan. Arti perbuatan itu bisa mengadakan yang belum ada dan bisa meniadakan yang ada. Enggak ada yang bisa. Tidak ada satu makhluk pun yang punya perbuatan.
yang bisa menetapkan. Enggak ada. Semua makhluk enggak ada. Yang bisa, yang punya perbuatan bisa ngadain yang belum ada, bisa meniadakan yang ada, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kita punya perbuatan. Yang kita punya ikhtiar. Yang kita punya namanya ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha. Usaha itu sama dengan hasil enggak? Usaha itu sama dengan hasil enggak? Hah? Usaha itu sama dengan hasil enggak? Pasti terhasil enggak? Hah? Enggak. Biar gampang ngomong usaha dagang. Dagang itu pasti untung enggak? Hah? Enggak. Belum tentu. Orang berobat itu pasti sembuh enggak? Belum tentu. Itu karena enggak punya perbuatan, enggak punya menyembuhkan, enggak punya menguntungkan, enggak punya menyehatkan, enggak ada. Ini perbuatan. Enggak ada satu makhluk pun yang punya perbuatan. Yang punya perbuatan hanya Allah. Sebab Allah punya kudrat iradat. Lanjutan kajian ini. Kalau kita enggak punya kudrat iradat, yang kita punya usaha. Usaha. Dari sini kita kudu paham. Makanya wabil qadari khairihi wa syarrih. Kita kudu percaya sama takdir, ketentuan yang Tuhan tentukan buat kita, enak atau enak dari Allah. Kita harus pahami. Ini ngaji Esa. Yang punya perbuatan bisa membolak-balik segalanya adalah Allah. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Maka kita orang ini, saudara, tidak seperti bulu ayam. Tahu bulu ayam? Kalau kena angin ngidul, kena angin ngilir, ngulon, ngetan, tuh, enggak ada apa-apa. Itu namanya pemikiran Jabariyah. Jabariyah itu manusia kayak bulu ayam, enggak punya kemampuan apa-apa, semuanya Allah. Dasar mereka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan Anda dan perbuatan Anda Allah juga yang nyiptain. Maka Jabariyah ini ngandelin hakikat. Ini namanya tauhidnya salah Jabariyah. Biar ngerti kita Jabariyah apa? Begini biar gampang. Ada orang diajak ngaji. Bang, ngaji yuk. Di mana? Masjid Al-I'tisam. Dia jawab, lu jangan ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ini namanya pemikiran Jabariyah. Keluar dari Sunni, biar kata dia, mohon maaf maulid, biar kata ini enggak selamat, akidahnya rusak. Akidahnya. Bang ngaji yuk, bang sholat yuk. Lu jangan ngajak-ngajak gua sholat. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat. Ini gua kagak sholat. Ini gara-gara Allah kagak kasih hidayah. Gua kagak ngaji ini gara-gara Allah kagak kasih hidayah. Nggak ngomong gitu doang, tapi sama dengan begitu. Lu jangan ajak gua ngaji gitu. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji. Yang kayak begini namanya pemikiran sesat, menyesatkan. Bagaimana cara ngobatinnya? Gampang. Yang kayak begini suruh kerja di rumah kita. Di rumah saya aja dah, daripada rumah bapak-bapak. Rumah saya kerja, minta gaji sesuai permintaan. Berapa? 5 juta sebulan. Baik, kita gaji 5 juta sebulan. 5 juta. Suruh ngapain? Duduk di kamar. Duduk doang, dikunciin pintunya.
Dari pagi sampai dohor jam 2 dia ketok. Kenapa? Pak, lapar makan. Lu jangan minta lapar sama gua. Kalau Allah kasih hidayah sama gua kasih makan lu. Begitu. Lu jangan minta makan sama gua. Begitu. Jangan. Nanti juga kalau Allah kasih hidayah sama gua kasih makan lu. Terus aja sampai seminggu. Kira-kira bagaimana? Modal. Modal. Kenapa? Itu karena pemikirannya keliru. Kalau orang pengen kenyang kudu kedengeran ke sini? Orang kalau pengen kenyang kudu orang kalau pengen kenyang kudu makan. Orang kalau pengen dapat hidayah kudu waduh, nggak nyambung. Saya ulang. Gitu, saya ulang. Ada orang kita ajak ngaji, "Bang, ngaji yuk." Dia jawab begini, "Lo jangan ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lo ajak." Begitu. Yang kayak begini namanya pemikiran sesat, disebutnya aliran Jabariyah. Biar kita paham sesat, kita suruh kerja di rumah kita, duduk dikunciin dari pagi sampai sore. Yang penting kita kasih gaji, nanti udah sebulan 5 juta. Jam 2 dia ketok. Ngapain? Lapar, Pak. Lu jangan minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, walaupun gua nggak kasih makan, lu kenyang. Jangan minta makan sama gua. Seminggu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira mana? Modal. Begitu. Kenapa? Karena pemikiran itu sesat. Jawaban kayak tadi. Supaya benar, kalau orang lapar, kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, tuh berubah lagi. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Begitu, bukan ditungguin hidayah, diparanin. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Jangan nyalain Allah, lu malas aja. Jangan nyalain Allah, gua belum dapat hidayah. Ini namanya pemikiran sesat, menyesatkan. Yang kayak begini, ini namanya disebut aliran Jabariyah. Yang kayak begitu. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Bukan ditungguin. Hidayah yang kudu ditungguin, tukang es cendol bisa lewat. Kalau hidayah kudu dicari. Sampai lagi sholat diminta, ihdinas sirotol, beri kami hidayah. Tuh. Maknanya nyari. Gitu, nyari hidayah. Enggak bisa ditungguin hidayah. Itu kagak bisa. Itu begitu. Biar kita paham, biar kita benar. Itu kayak begitu. Itu namanya pemikiran begitu Jabariyah. Kayak bulu ayam. Kata dia malas ngaji, nyalahin siapa? Hah? Nyalain Allah salahin. Dasar Allah belum kasih hidayah, makanya gua males. Coba Allah disalahin. Orang yang nyalain Allah tuh orang benar, orang salah. Ini namanya Jabariyah. Yang kedua ada namanya Qadariyah. Ini biar kita tahu nih, biar benar. Qadariyah itu orang yang melepaskan Allah dari tindakan dirinya. Kebalikan tadi. Kalau tadi sandarannya hakikat, ini sandarannya syariat. Segalanya gue, apa aja gue. Begitu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Untung bagi diri dia kerjakan, rugi bagi diri dia kerjakan. Untung dan rugi kita, maka Allah lepas. Ini namanya disebut Qadariyah. Bahasa lainnya Mu'tazilah. Yang kayak begini contohnya, takut ada doang di sini orangnya.
biar benar tauhidnya, biar sunni. Jadi anaknya sekolah, dia punya anak 7. Anak nomor 1 sekolah SMA. Dari 1000 murid, 1000 murid yang nilainya paling tinggi anak kita. Dari 1000 murid yang nilainya paling tinggi anak kita. Ada yang komentar teman kita, "Bang, saya dengar anak abang bintang pelajar." Kira-kira jawaban kita apa? Hah? 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 Tuh. Siapa dulu? Bapaknya. Tuh, siapa dulu? Bapaknya. Namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Siapa dulu bapaknya? Maknanya pinter, ranking 1 dapat gua. Bukan dapat Allah, tapi dapat gue. Siapa dulu? Bapaknya. Ini yang namanya begini nih, Qadariyah, melepas Tuhan. Yang model begini nih, biar benar diuji anaknya. Anak yang bontot, dari 500 murid yang kagak naik kelas, anaknya dia yang bontot. Dari 500 murid ada yang komentar, "Bang, dengar-dengar si bontotnya nggak naik kelas." Kira-kira jawabannya apa? Ini yang benar nih. Kira-kira jawabannya apa? Hah? "Bang, dengar-dengar anak abang yang bontot itu kagak naik kelas. Dari 500 murid, anak abang doang yang kagak naik." Kira-kira jawabannya apa? Orang Ulu Jami kalau ditanya tuh dipelototin apa dijawab? Hah? Lah kan nanya tuh, nggak dijawab, lama saya nerusin materinya. Nih dari 500 murid anak bapak yang bontotnya kagak naik kelas. Ada yang komentar, "Bang, dengar yang bontot kagak naik kelas dari 500 murid." Jawabannya apa? Hah? Nasib, itu takdir. Nasib, udah nasib. Apa nasib? Takdir. Apa takdir? Perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Jadi kalau anak lulus, siapa dulu bapaknya? Maknanya perbuatan saya. Kalau anak kagak lulus, perbuatan Allah. Jadi Allah itu kerjaannya bikin orang kagak naik. Kalau kita kerjaannya bikin anak Ini benar apa salah ini? Salah. Usahanya maju. Nih contoh-contoh. Usahanya maju. Ya Allah, abang ini usahanya maju. Toko di Cipulir aja ada 15. Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Gue gitu loh. Emang otak gue encer kalau gitu. Begitu. Tokonya dia yang di Tanah Abang kagak ada yang jalan bareng itu. "Bang, dengar di Tanah Abang itu, toko abang itu semuanya bangkrut." Jawabannya gue gitu loh. Begitu enggak? Begitu enggak? Kagak. Jawabannya nasib. Apa nasib? Takdir. Apa takdir? Kerjaan Allah. Jadi yang kagak bagus yang bagus-bagus kita. Ini Qadariyah, kagak benar. Seorang Sunni, ini akidah biar benar. Berbicara perbuatan Allah. Seorang Sunni, dia yakini semua perbuatan adalah dari Allah.
perbuatan ikhtiar ada kudrat lokal dari kita. Seorang Sunni menggabungkan antara syariat dan hakikat. Itu Sunni. Begitu. Antara syariat dan hakikat. Begitu. Menggabungkan antara syariat dan hakikat. Itu seorang Sunni. Enggak lepas dari syariat dan hakikat. Kalau Qadariyah syariat tok, nasi berubah gue, bukan Allah. Kalau Qadariyah Allah doang, gue nggak ada. Kalau Sunni ada andil dari kita sebagai makhluk dan ada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Sunni. Biar gampang, seorang Sunni kayak orang mancing, biar gampang. Udah fake, ini belum kelar ini. Oh belum, baik. Saya ngikutin Taufik masalahnya. Waktu saya yang ngatur dia, saya takut sama dia. Begitu. Jadi saudara, saya mau nyontoin orang mancing. Orang mancing tuh punya tujuan. Punya tujuan nggak? Pengen dapat apa? Ikan. Ikan namanya hakikat. Biar gampang. Ikan namanya hakikat. Untuk dapat ikan nggak bisa. Kita tiduran di rumah. Tiduran doang di rumah. Tapi pengen dapat ikan, nggak pergi ke empang. Begitu. Ke Teluk Naga, ke danau, Perigi Lama, ke Parung, Ciseeng, nggak pergi, di rumah aja pengen dapat ikan. Benar apa salah? Namanya yang kayak begini orang apa namanya? Kan aliran 3 tadi. Orang apa namanya? Hah? Kan ada 3 aliran, Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah. Ada orang di rumah aja begitu, pengen dapet ikan. Benar apa salah? Salah. Karena dia ngandel sama hakikat. Di rumah aja pengen dapet ikan. Namanya Jabari. Ada orang meyakini dengan dia berangkat dapat ikan itu gara-gara dia hebat. Yang kayak begitu Qadariyah. Benar apa salah? Salah. Begitu, salah. Yang benar, kalau pengen dapat ikan kudu berangkat dari rumah, kudu berangkat dari menuju tambak, menuju empang. Enggak boleh berangkat doang, kudu bawa joran, tahu joran? Kudu bawa umpan, kudu ditaruh ini tambak. Urusan dapat, urusan Allah. Itu namanya Sunni. Enggak dapat, ya itu adalah bagian. Mungkin karena kita kurang pandai mancing. Begitu. Enggak, ini gara-gara Allah nih ikan pada puasa. Begitu. Ini kagak benar nih. Allah yang disalahin. Begitu. Maka orang tiduran pengen dapat ikan, namanya orang Jabariyah. Benar apa salah? Salah. Ada orang pengen dapat surga, sholat kagak, apa kagak, ngandelin KTP Islam, namanya orang apa? Orang apa? Jabariyah. Salah dia. Dari mana dia surga kalau dia kagak sholat, kagak puasa, gitu, kagak ngaji? Dari mana dia surga? Kagak nemu. Banyak gak muslim begitu? Yang penting Islam, ntar juga surga, biar kagak sholat. Namanya kayak begitu, namanya Jabariyah. No, Rasulullah yang udah pasti masuk surga sholat sampai kakinya bengkak. Lu siapa? Saudara Nabi bukan, cucunya bukan, ponakannya bukan. Begitu pengen masuk surga kagak sholat, kagak ngaji, namanya Jabariyah. Ini nggak bakal masuk surga yang kayak begini nih. Percis kayak orang di tiduran mulu pengen dapat
ikan. Tuh Jabariyah namanya. Begitu. Seorang Sunni kudu ibadah. Begitu. Ibadah tuh namanya berangkat ke empang, mancing tuh ibadah. Tapi yakini yang bisa memberi ikan bukan mancingnya, tapi Allah. Itu Sunni namanya. Yang kayak begitu. Kita berangkat ngaji karena kita ada tenaga, kita kaki kita, akal kita, maka dikasih ganjaran berangkatnya. Hakikatnya mau Allah, hakikatnya mau Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita berobat wajib yakini yang nyembuhin bukan obat, yang nyembuhin bukan bodrek, yang nyembuhin bukan dokter, yang nyembuhin bukan dukun, yang nyembuhin bukan mantri, yang nyembuhin Allah. Begitu. Obat kagak bisa nyembuhin, dokter nggak bisa nyembuhin. Kalau dokter bisa nyembuhin, kagak ada dokter yang mati. Bener nggak? Gitu. Anak dokter aja mati. Dokter banyak yang udah masuk tanah kusir. Begitu. Di rumah sakit banyak ruang jenazah. Itu nggak bisa nyembuhin. Dia bisanya ngobatin. Bisanya. Namanya ikhtiar. Namanya syariat. Yang nyembuhin, yang punya kudrat irodat adalah Allah. Kita ini nggak ada yang hebat. La haula wala quwata illa billah. Kita kudu ibadah yang masukin kita ke surga Allah, tapi ibadah kudu kita jalani sebagai wujud namanya syariat ibadah. Orang Sunni begitu. Seorang Sunni akal berjuang, hati pasrah. Kalau pengen dapat anak, seorang Sunni kudu tidur sama bini. Begitu. Yang memberi anak Allah, bukan tidurnya. Banyak kok yang menikah tidur sama bini hampir tiap malam. Begitu. Kagak punya anak juga. Allah. Begitu. Allah semuanya. Bukan kita. Emang gua mau tokcer kata dia. Kagak. Ente kagak bisa apa-apa makhluk. Kita nggak ada yang hebat. Yang hebat adalah Allah. Maka seorang Sunni seperti di Ratib Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah kita ngaji, alhamdulillah sudah ngaji, paham tidak paham ketetapan Allah. Bismillah kita buka warung, alhamdulillah tutup warung, untung atau tidak untung ketetapan Allah. Itulah Sunni. Bismillah kita berangkat ke rumah sakit, alhamdulillah kita udah berobat, sembuh atau tidak sembuh urusan Allah. Enggak ada makhluk yang punya kekuatan apa-apa. Gitu. Pakai cincin musyrik ya kagak. Begitu. Enggak ada cincin yang punya kekuatan. Enggak ada. Sama aja. Mau pakai cincin, enggak pakai cincin sama aja. Begitu. Enggak ada. Cincin yang hebat kagak ada. Nih cincin ini buat dagang laris. Kagak. Kalau begitu cincin aja suruh dagang. Begitu. Begitu. Kagak ada. Makhlukmu kagak ada yang hebat. Yang hebatmu Allah. Ngapa itu orang mandiin keris di 10 Muharram? Jangan dimasalahin, timbang nyuci keris kita juga mandiin baju, mandiin sendok, gelas, kagak ngapa-ngapa juga. Enggak jadi syirik ya kagak. Begitu. Pakai kembang warna 7, kita juga pakai sabun Nuvo warna 7. Gitu. Itu nggak apa, karena makhluk yang penting hatinya. Obat kagak nyembuhin. Yang bisa nyembuhin Allah. Sampai ada ulama kalau minum obat, ya Rob, saya yakin obat ini kagak nyembuhin, cuman kau wajibin saya bersyariat. Kalau saya sakit tuh suruh minum obat, maka saya minum obat karena mematuhi perintah kau. Urusan sembuh urusan kau. Tuh Sunni tuh begitu. Enggak kemudian dia banting obat dibanting, dibeli nama mantunya, dia sakit dibanting, obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga orang. Ada kayak gitu. Ini bukan Sunni nih yang kayak begini, kagak paham dia. Begitu. Kita harus pahami semuanya Allah yang ngasih rezeki kita. Allah bukan perusahaan di mana kita kerja, dia bukan Tuhan. Itu satu keran doang dari keran rezeki. Ono tutup masih banyak keran yang lain dari Allah. Selama kita hidup masih banyak rezeki. Jangan takut. Dasar corona sialan dangkalan doang.
nggak usah pakai begitu. Semua orang juga sama begitu. Jadi kita biasa aja jadi makhluk. Ini namanya wahdaniyah. Gitu. Kita harus paham nih, Allah tuh esa. Jadi kita mau makhluk yang tiada berdaya. Ada skenario besar yang mengatur, kita hanya sebagai lakon, kerjakan yang baik-baik. Kerjaan yang baik-baik. Hidup kita harus bermanfaat. Inilah seorang sunni berpikiran pada esa, pada perbuatan. Kalau pengen panjang pertemuan mendatang, kita beda lagi biar mantap wahdaniyat fil af'al. Singkatnya, biar kita nusuk di hati wahdaniyat fil af'al, kita kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah. Yang banyak, dapetin sehari 300. Apa pada waktu baca ratib ke? Jadi 300 la ilaha illallah. Biar apa tuh? Biar nempel di hati. Yang ngasih warung laris depan rumah kita adalah Tuhan kita juga, maka kita tangisi Allah. Kalau ada depan rumah kita warungnya laris, atau kebeli motor apa ya? PCX warna putih. Nah, kita ngomong sama Allah, jangan sama dia. Pasti korupsi nih. Ini nggak bener nih. Pikiran begitu. Namanya setan. Kita ngomong, tuh yang ngasih motor sama dia tuh Allah. Maka kalau sunni malam bangun, sholat 2 rakaat, ngomong sama Allah, ya Rabb, saya minta motor PCX warna putih kayak tetangga saya 2 ya Rabb. 2 tuh sunni tuh 2. Dia makhlukmu, saya juga makhlukmu. Yang ngasih dia saya yakin engkau. Saya jangan dilihat ibadahnya, mungkin dia ibadahnya banyak jadi dikasih lebih. Kalau saya kan kurang ibadah, jangan dilirik ibadahnya, dilirik makhluknya aja. Sama-sama makhlukmu, dia juga makhlukmu, saya makhlukmu. Saya minta dikasih motor PCX 2, minimal 1 kayak dia. Itu yang kayak begitu namanya muslim sunni. Begitu, enggak ngiri sama dia, ngirinya sama Allah. Itu mah ada tetangga kebeli motor meriah, tetangga beli mobil meriah, begitu. Pikirannya enggak benar. Ini namanya bukan sunni. Hidupnya tergoyang-goyang oleh keadaan. Gue mau pindah aja dah dari kantor ini, enggak bener ini rese. Dia pindah lagi kantor sebelah, lebih rese lagi orangnya. Dia pindah lagi, lebih rese lagi. Hidup kita harus yang mengendalikan, bukan orang lain. Dan ini sunni, ada Allah. Manfaatin potensi diri, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita takut, kita pensiun, kita begini, kita begitu. Ada Allah, makan kita. Jangan takut. Seorang sunni hidupnya nyantai, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya mancing. Itu cakep. Sunni begitu. Waktunya sholat, itu sunni begitu. Hidup di bawah naungan aswaja adalah hidup yang sangat luar biasa. Wis nanti aja lanjutannya. Siopik udah goyang-goyang. Udah katanya. Kita harus ngisi acara. والفرط في الأمور وحماقة الحضور وصلاة